Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Ika Nurlaili NIM 63010190169, 2. Bagas Ardi Pratama NIM 63010190170, 3. Fatihatul Amelia Priyanti NIM 63010190171, 4. Ovita Fitriani NIM 63010190172. Di sini kami akan mempresentasikan artikel yang berjudul Lagi Pula Mengapa Ini Dunia Pria, Wanita di Bank Papan di India. Yang pertama ada perkenalan. Belakangan ini ada peningkatan fokus pada wanita di usia lanjut peran kepemimpinan. Meskipun proporsi wanita di anak tangga tertinggi, pengambilan keputusan masih rendah, di sebagian besar negara ada pengakuan yang meningkat kebutuhan akan keragaman gender karena beberapa alasan. Pertama, investor institusi semakin melihat keragaman gender sebagai unsur utama dari investasi mereka keputusan. Kedua, keragaman papan merupakan prasyarat untuk daftar dalam indeks yang bertanggung jawab secara sosial seperti Domini 400 Social Index. Telah dikemukakan bahwa ada beberapa keuntungan memiliki wanita papan. Pertama, perempuan bukan bagian dari jaringan anak laki-laki tua yang memungkinkan mereka untuk menghindari pemikiran kelompok. Pada gilirannya meningkatkan kapasitas pemantauan dan pengawasan mereka. Kedua, papan yang lebih beragam gender mungkin memungkinkan yang lebih baik pemahaman tentang perilaku konsumen dan peluang yang tersedia bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Keragaman gender dan kinerja dengan fokus pada sektor perbankan India. Lebih khusus lagi, kami mengatasi dua masalah. Pertama, apakah wanita di Dewan memengaruhi kinerja sambil mengendalikan endogenitas bilang sutradara? Kami menganggap 3 ukuran kinerja. Ukuran akuntansi diproksikan dengan pengambilan aset atau ROA, ukuran terkait pasar diproduksi oleh Topinski, dan ukuran stabilitas diproksi dengan Z-score. Kedua, bagaimana keragaman gender berinteraksi dengan bank kepemilikan dan pengaruh perilaku bank. Kemudian, kasus India menyediakan laboratorium yang menarik untuk memeriksa masalah ini untuk beberapa alasan. Pertama, meskipun perempuan merupakan 2/5 dari angkatan kerja, peluang mereka untuk berhasil menembus langit-langit kaca, pepatah untuk mencapai anak tangga tertinggi di tangga perusahaan masih sangat rendah. Kedua, perempuan menghadapi signifikan marginalisasi dalam hal kesempatan untuk pendidikan tinggi. Ketiga, meskipun beberapa komite ditugaskan oleh Bank Sentral India pada titik waktu yang berbeda untuk diperiksa berbagai aspek pemerintahan, keragaman gender tidak menemukan tempat di semua ini laporan, yang membuatnya menjadi masalah diperdebatkan apakah gender penting untuk pertunjukan. Selanjutnya, analisis kami menambah literatur dalam beberapa cara penting. Pertama, yang terbaik dari pengetahuan kami, ini adalah salah satu studi paling awal yang secara sistematis menyelidiki masalah keragaman gender pada kinerja bank untuk ekonomi yang sedang berkembang. Kedua, analisis menghubungkan literatur tentang keragaman gender dan bank kinerja. Yang kedua, ada literatur dan hipotesis yang relevan. Pada bagian ini, kami menelusuri faktor sisi permintaan dan penawaran yang mempengaruhi perubahan dalam keragaman gender di Dewan Perusahaan dan mengembangkan pengujian tertentu hipotesis. Di sisi penawaran, tampaknya peningkatan jumlah kandidat perempuan dalam angkatan kerja telah manifestasi dalam peningkatan representasi mereka di Dewan Bank. Dibandingkan dengan ini, faktor sisi permintaan tidak kalah pentingnya. Untuk misalnya, ada kesadaran yang berkembang di antara negara-negara bahwa perempuan representasi di papan memberikan keterampilan dan perspektif tambahan yang mungkin tidak mungkin di papan semua laki-laki. 3 set studi telah meneliti masalah keragaman gender. Pertama, berdasarkan teori modal manusia, menyelidiki faktor-faktor yang menjelaskan representasi perempuan di Dewan Perusahaan. Pandangan ini berpendapat bahwa gender papan beragam menghindari groupthink, meningkatkan kemanjuran pengambilan keputusan.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Serangkaian studi kedua mengikuti teori ketergantungan sumber daya, mengeksplorasi keterkaitan antara keragaman gender dan pengambilan keputusan perusahaan. Dia dilihat dari perspektif ini, dewan yang beragam memiliki akses ke kumpulan sumber daya yang lebih luas, memperkuat jaringan perusahaan dengan lingkungan eksternal mereka dan dengan demikian condong mendorong sumber daya dan perspektif tambahan. Campbell dan Miguez Vera 2008, Ferreira 2010. Garis akhir penelitian berdasarkan teori keagenan berfokus pada fungsi pengawasan dewan dalam menangani konflik prinsipal agen. Dia berpendapat bahwa perempuan, seperti pemangku kepentingan eksternal, membawa perspektif baru tentang masalah kompleks yang dapat membantu mengatasi bias informasi dalam strategi perumusan. Penelitian empiris tampaknya menunjukkan bahwa jenis kelamin yang lebih besar keberagaman dapat memperkuat fungsi pengawasan dewan. Lanjutan, oleh karena itu, jika efek keragaman gender di dewan terwujud untuk perusahaan dengan tata kelola yang lemah, Adam dan Ferreira 2009, kita dapat menyimpulkan bahwa Bank India yang disediakan oleh praktik tata kelola yang terdefinisi dengan baik, mungkin belum tentu mendapat manfaat dari memiliki dewan yang lebih beragam gender. Berdasarkan pertimbangan ini, kami mengusulkan hipotesis sebagai berikut. H1, keragaman gender cenderung tidak memberikan dampak positif pada bank pertunjukan. H2, dampak kepemilikan terhadap kinerja bank yang beroperasi melalui gender keberagaman diharapkan menjadi positif, terutama bagi bank swasta baru. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, basis data dan sampel. Kami menggunakan 3 database utama untuk analisis. Yang pertama adalah tabel statistik berkaitan dengan bank di India, publikasi tahunan oleh Indian Pusat Bank. Dengan menggunakan database ini, kita memperoleh data audit tahunan tentang nomor neraca dan laporan laba rugi masing-masing bank. Untuk sumber data kedua adalah laporan tren atau kemajuan perbankan di India. Publikasi undang-undang tahunan oleh Bank Sentral India, di mana kami mengekstrak rasio kehati-hatian bank bijaksana. Yang ketiga adalah database Powers yang dihasilkan oleh dan dikelola oleh Center for Monitoring of Indian Economy atau CMEA, sebuah perusahaan terkemuka think tank swasta di India. Menggunakan database Powers, kami memilih data bank publik untuk periode 2003 sampai 2012. Kami memilih periode ini karena rincian di Dewan Direksi baru dilaporkan sistematis sejak tahun 2003. Total ada 40 bank yang datanya konsisten dilaporkan. Terdiri dari 24 bank BUMN, 7 Denovasta, dan 9 bank swasta lama. Bank-bank ini rata-rata menyumbang lebih dari 85% dari total aset perbankan komersial selama periodisasi ini. Selanjutnya, kami menggunakan 3 ukuran kinerja yang mencakup akuntansi dan tindakan berbasis pasar. Kedua jenis ukuran telah banyak digunakan dalam literatur empiris. Ukuran berbasis pasar adalah Tobin-Skew, mirip dengan Morse et al. 1988. Memperhitungkan kemungkinan bahwa peluang pertumbuhan dapat mempengaruhi koefisien perkiraan. Kami melengkapi Tobin-Skew dengan ukuran akuntansi seperti profitabilitas dan stabilitas. Ukuran profitabilitas adalah pengembalian pada aset ROA. Ukuran stabilitas adalah Z-score. Variabel ini menunjukkan jarak dan kebangkrutan dan menggabungkan ukuran akuntansi, leverage, profitabilitas, dan volatilitas. Karena skor Z miring positif, kami menggunakan logaritma natural.
dari Z-score yang terdistribusi normal. Bukti empiris menunjukkan kedua arah yang berbeda mengenai dampak keragaman gender dan keuangan bank. Patan dan Pfaff 2013 menunjukkan bahwa keragaman gender diperkirakan sebagai persentase direktur wanita di Dewan, memberikan dampak positif pada profitabilitas bank dan peluang pertumbuhan. Beberapa penelitian sebelumnya mempertimbangkan dampak keragaman gender pada stabilitas bank. Menggunakan data untuk periode 1994 sampai 2010, Bergel et al. 2013 menunjukkan bahwa semakin besar keragaman gender di bank-bank Jerman menurunkan rasio atau diproyeksikan dengan rasio aset tertimbang terhadap total aset. Alasannya adalah bahwa perempuan mungkin lebih sedikit berpengalaman dalam menghadapi risiko tinggi. Menindaklanjuti pertimbangan ini, kami menduga bahwa asalkan keragaman gender mengarah pada peningkatan stabilitas, kemungkinan akan tersebut terwujud selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan Z-score sebagai ukuran stabilitas bank. Mengingat perkembangan alami dalam karir perbankan, kami juga mempertimbangkan jenis sutradara wanita. Oleh karena itu, kami mengklasifikasikan sutradara wanita menjadi independen atau eksekutif. Statistik ringkasan mengungkapkan bahwa rata-rata 50% direktur wanita adalah independen dan sisanya adalah eksekutif. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat adalah multivariasi. Yang pertama, univariat SOP memiliki profitabilitas yang jauh lebih rendah secara statistik, meskipun stabilitasnya adalah tertinggi di seluruh jenis kepemilikan. Misalnya, Z-score untuk SOP sama dengan 4,02 yang 4% lebih tinggi dibandingkan dengan NPB. NPB tampaknya menunjukkan yang lebih tertinggi peluang pertumbuhan dengan Topinski mereka rata-rata 1,19 dibandingkan dengan 1,14 untuk swasta tua yang kurang dari 1 untuk bank-bank milik negara. Perbedaan tersebut adalah diamati signifikan secara statistik juga. Yang kedua, bank dengan direktur wanita. Apakah penting? Teori masa kritis Kanter 1977 menunjukkan bahwa interaksi antar kelompok pada dasarnya tergantung pada ukurannya. Dalam kerangka ini, penelitian tentang direktur wanita menunjukkan bahwa setidaknya 3 wanita merupakan masa kritis yang meskipun tidak ada informasi yang dapat dipercaya pada masa kritis untuk bank, kami mempertimbangkan perbedaan sarana untuk bank dengan menggunakan nomor masa kritis yang sama. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa kemungkinan adanya direktur wanita dipengaruhi oleh karakteristik bank dan dewannya. Karena itu, penting untuk mempertimbangkan karakteristik ini dalam analisis kami. Yang ketiga, hasil multivariasi ada 3, yaitu variabel terikat. Variabel terikat sendiri seperti dibahas di atas, kami menggunakan 3 ukuran perilaku bank: pengembalian pada aset ROA, ukuran stabilitas yang dipromosikan oleh skor Z, dan ukuran pertumbuhan di proxy dan Topinski. Yang kedua ini variabel independen, keragaman gender. Variabel utama menarik adalah keragaman gender. Mengikuti literatur kami menggunakan 2 ukuran: pangsa direktur wanita di kapal. Menurut
SH Women, Adams dan Ferreira 2019, Arendt dan Dittmar 2012, dan variabel dummy D Women. Jika bank memiliki direktur wanita, jadi dewanya. Yang ketiga, variabel bebas kontrol. Kami mengkategorikan variabel kontrol menjadi 3 kelompok. Yang pertama termasuk kontrol terikat dewan. Ini termasuk log, ukuran papan, dan bagian dari direktur independen. Akhirnya karena proses pemilihan direktur berbeda antar bank jenis kepemilikan, kami menyertakan boneka kepemilikan untuk mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja serta menunjukkan perempuan untuk dewan ini. Yang kelima, strategis empiris. Ini menunjukkan variabel kinerja yang diamati papan adalah faktor papan variabel tertentu seperti logaritma natural untuk papan dan dualitas. Kontrol adalah seperangkat kontrol khusus bank atau tertinggal yang telah didefinisikan sebagai penting penentu kinerja bank sendiri, dan dummies bank kepemilikan dan efek tetap tahun. Istilah kesalahan. Koefisien bunga adalah wanita, didefinisikan sebagai dummy jika bank memiliki direktur wanita di dewannya atau secara bergantian sebagai direktur wanita di dewan direksi, asalkan direktur wanita mengarah pada peningkatan kinerja. Kita harapkan begitu. Yang keenam, hasil dan diskusi kami, direktur wanita dan kinerja bank. Bukti yang diperoleh tidak mendukung teori ketergantungan sumber daya atau teori modal manusia bahwa keragaman gender meningkatkan variabilitas dalam pengambilan keputusan, membuat dan mampu melawan groupthink yang mungkin merasuki semua laki-laki papan. Oleh karena itu, dalam kasus India, nilai tambah bagi bank dari induksi perempuan di dewan direksi mereka tampaknya tidak menarik. Mengingat perkembangan alami dalam karir perbankan, ada kemungkinan bahwa wanita direktur dapat menjadi eksekutif untuk mengeksplorasi aspek ini. Kami memisahkan sutradara wanita menjadi eksekutif dan non-eksekutif untuk memahami kategori mana yang penting bagi bank pertunjukan. Secara keseluruhan, hasil kami sangat membantah sumber daya dan sumber daya manusia, teori ketergantungan, yang memprediksi bahwa papan yang lebih beragam gender menambah perusahaan pertunjukan. Selain itu, analisis menyangkal keberadaan non-linearitas antara keragaman gender dan perilaku bank, sehingga meniadakan masa kritis teori untuk Bank India. Namun, temuan kami menunjukkan bahwa proporsi yang lebih tinggi dari eksekutif wanita di bank memberikan dampak positif dalam jangka menengah, seperti tercermin dalam peningkatan Z-skor mereka. Selanjutnya yaitu direktur wanita dan kinerja bank ketangguhan, seperti yang ditunjukkan oleh Hermalin dan Weisbeck tahun 2003, dan selanjutnya ditekankan dalam penelitian lain, yaitu Carter 2003, Adam dan Mehran 2009. Di sana adalah masalah endogenitas ketika memeriksa keragaman gender dan kinerja perusahaan. Arah kausalitas bisa berarti dua hal. Pertama, perempuan di korporasi papan meningkatkan nilai.
meningkatkan kinerja. Kedua, proporsi yang tinggi dari direktur wanita lazim di dewan perusahaan yang kinerjanya lebih baik. Akibatnya, hubungan antara kinerja perusahaan dan kinerja gender bisa berjalan baik. Meskipun direktur wanita berdampak positif terhadap peluang pertumbuhan, dampak keseluruhannya berbeda di seluruh kepemilikan. Secara khusus, bank-bank milik negara dengan keragaman gender yang lebih tinggi kurang cenderung fokus pada peluang pertumbuhan yang berkembang dibandingkan dengan swasta baru bank. Akibatnya, dewan yang beragam gender di bank-bank milik negara dan swasta baru menunjukkan trade-off pertama lebih stabil, tetapi relatif kurang menguntungkan dan menunjukkan prospek pertumbuhan yang lebih rendah. Sedangkan yang terakhir lebih menguntungkan tetapi kurang stabil. Fakta bahwa bank-bank milik negara di India dianggap relatif kurang. Yang terakhir yaitu ada beberapa penelitian terutama untuk ekonomi maju yang menghubungkan keragaman gender dan kinerja perusahaan non-keuangan. Meskipun perkembangan ini hanya segelintir penelitian seperti Choi dan Hassan tahun 2005 dan Liang dan kawan-kawan tahun 2013 fokus pada sektor perbankan terutama di pasar negara berkembang, situasi ini mengisi kesenjangan ini dengan menjawab pertanyaan tentang asosiasi antara direktur wanita dan kinerja untuk ekonomi perkembangan terkemuka. Ada dua keterbatasan utama yang mengganggu sebagai besar penelitian di bidang ini. Pertama, beberapa dari mereka fokus pada penampang dan karena itu tidak dapat menangkap evolusi perilaku ini dari waktu ke waktu. Selain itu, hubungan antar papan keragaman gender dan kinerja rentang terhadap masalah hipotesis bersama. Dengan menemukan korelasi tidak menyiratkan kausalitas. Kami mengatasi kedua masalah ini dengan menggunakan data longitudinal pada semua bank India yang terdaftar secara publik secara periode tersebut tahun 2003 sampai 2012. Dan memperkirakan model melalui teknik data panel lanjutan yang menerima potensi endogenitas regresor. Temuan kami menunjukkan bahwa direktur wanita tidak signifikan mempengaruhi bank perilaku, baik karena pemantauan berlebihan atau karena kekurangannya keterampilan anggota dewan perempuan. Meniadakan sumber daya dan sumber daya manusia, teori ketergantungan. Namun, ketika kita memisahkan direktur tersebut menjadi eksekutif dan independen, ada beberapa bukti bahwa direktur wanita eksekutif meningkatkan stabilitas perbankan. Akhirnya, hasil kami juga mengeksplorasi apakah kepemilikan berinteraksi dengan gender keragaman untuk kepengaruhan kinerja perusahaan, area yang belum memadai dibahas dalam literatur. Hasil dalam hal ini menunjukkan kepentingannya perusahaan kepemilikan dalam mempengaruhi keragaman gender melalui interaksinya dengan kepemilikan. Masalah tata kelola perusahaan di bank-bank ini telah menjadi garda terdepan dalam diskusi kebijakan akhir-akhir ini. Dalam konteks ini, peran dan relevansi direktur wanita di Dewan Bank telah menjadi terkenal. Yang direvisi Kompanis yang telah diundang baru-baru ini telah memberikan dorongan untuk ini proses. Sementara bukti internasional tentang aspek ini paling tidak ambigu. Keseimbangan bukti dalam konteks India akan menunjukkan bahwa hanya kategori direktur wanita adalah peningkatan nilai bagi bank dan yang penting dampaknya berbeda antar jenis kepemilikan. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.